Nah, ini sejarahnya Made. Tadi saya tertarik, zaman kerajaan kuno dulu sudah ada sistem kayak sistem APBN, Pak Aziz. Iya, jadi sistem APBN sudah ada, anggaran, apa pendapatan, belanja. Jadi yang masuk-masuk pun mereka juga tidak dikenakan pajak, tapi mereka akan membeli barang-barang hasil dari Made. Apa mereka punya ilmu ditularkan di penduduk Made, ilmu tersebut dari luar Jawa maupun dari luar provinsi lain. Nah, itu dari kerajaan-kerajaan lain. Jadi pertemuan di sini sangat luar biasa, sangat padat. Berhubung zaman dulu belum mengenal uang, jadi penyimpanan APBN-nya dalam bentuk harta benda, Pak Aziz ya? Ya, mereka sudah mengenal uang. Maksudnya uang kertas maksudnya. Oh iya, belum. Jadi dominan benda-benda berharga, Pak Aziz. Ya, jadi mereka ada uang gobok ya. Mereka membawa uang gobok, ada membawa uang sandi. Nah, ada uang sandi mengandung perak dan emas. Ada mereka membawa ini uang sandi tapi uang sandi emas murni. Nah, mereka juga banyak bertukar uang-uang emas maupun kadang ada alat tukar lain selain, jadi tidak terpatri uang gobok maupun uang sandi perak itu ataupun uang sandi emas tidak terpatri itu. Seandainya ada penduduk yang memang tukar jojor. Nah, jojor itu kandungannya timah tapi di situ dicampur meteorit ya. Timahnya itu jojornya gini. Nah, itu juga ada kadang bentuk seperti gayasan. Nah, itu juga bisa menjadi alat tukar sebagai pengganti uang gobok maupun uang sandi tersebut atau uang kepeng. Seperti itu. Nah, sebagian besar karena pertemuan itu di kota sana sebetulnya, bukan di goa ini. Goa ini terjaga oleh pemimpin. Jadi sang pemimpin atau juga resi-resi juga para pemimpin kerajaan itu resinya tinggal di belakang sana. Nah, ini ada anggota kerajaan-kerajaan yang menguasai di daerah goa ini. Ini dijaga sangat ketat. Simpelnya sejak zaman dulu sistemnya semua sudah tertata bagus, Pak Aziz. Sangat bagus, sangat luar biasa. Ini lihat goanya sangat dalam dan ini rapi sekali di dalam. Bisa dilihat ya. Nah, ini goanya. Nah, itu. Ini dulu digali sama orang Indonesia ya, sama bangsa kita sendiri. Terus di situ ya ada harta-harta lah. Saya walaupun belum digali, saya sudah deteksi di sini banyak harta, tapi kita tidak boleh mengusik harta yang besar milik negara. Ini aturannya. Jadi para pemburu, adik-adik sekalian yang sedang berburu, misalnya kedapatan harta yang sangat besar, jangan sampai melupakan ini milik negara. Kita perhatikan ya, milik negara. Kalau negara ini berarti milik rakyat, milik bangsa. Untuk mana? Diserahkan kepada negara, nanti negara mengelola keuangan atau mungkin kalau itu berupa emas, karya-karya kerajaan dulu biar dimasukkan museum. Nah, untuk dinikmati anak cucu kalian juga. Jadi perhatikan, kalau ada misalnya dapat ada emas besar ini, serahkan pada negara, itu milik negara. Dan insya Allah negara juga memberi kompensasi, memberi pengganti pada kalian. Jangan ragu, tidak mungkin kalian misalnya diambil negara, kalian tidak diberi apapun, tidak mungkin. Itu omong kosong. Pasti negara juga memperhatikan kalian. Ini hukum ya, hukum negara tetap memperhatikan rakyatnya. Mulai zaman kerajaan dulu sampai sekarang negara wajib memperhatikan rakyat. Hukumnya apa? Wajib. Nah, pun gitu, kita kewajiban juga. Apa kewajiban rakyat? Berkarya, tidak mengganggu negara. Contohnya tidak berbuat mencuri. Nah, mencuri itu mengganggu negara. Berbuat mencuri uang negara itu juga mengganggu negara. Kalian berbuat onar itu juga mengganggu negara. Nah, kalau kalian sudah tidak mengganggu negara, hidup bersih, lurus, otomatis negara wajib juga melindungi kalian.
Ini imbal balik. Kita menyumbang negara, berbakti negara, tidak mengganggu. Itu sudah menyumbang negara. Kalian tidak ganggu, tidak minum, tidak berbuat onar, tidak berbuat apapun sama negara. Kalian hidup lurus. Itu berarti kalian sudah membantu negara. Tidak mengacau negara, itu sudah membantu negara. Walaupun kalian tidak menyumbang apapun, misalnya, tapi hidup lurus. Itu bentuk sumbangan. Negara wajib melindungi kalian. Itu sebagai pengganti. Lah, kalian jangan ragu, apalagi kalian berkarya. Negara pasti memperhatikan kalian. Apalagi sampai menemukan barang yang wow, barang besar, emas besar. Jumlah banyak, setorkan pada negara. Lah, negara pasti memperhatikan kalian. Otomatis buat kehidupan kalian akan lebih mapan. Dan negara tidak ragu mengganti kalian. Pasti, itu hukum imbal balik. Tidak ada negara menyita begitu saja, tidak ada. Karena itu sudah keluar dari hukum. Negara tidak pernah melakukan itu. Lah, kalau sudah berkarya, kalian jangan mengganggu situs-situs yang ada di seluruh Indonesia. Amankan jikalau ada orang yang belum lurus, beri penjelasan, beri pendidikan agar dia tidak mengusik wilayah, yaitu peninggalan nenek moyang kita yang sangat indah, sangat bagus, sangat kita hargai. Nah, ini sebuah kewajiban kalian memelihara lingkungan yang dimana ada situs maupun peninggalan negara. Misalnya peninggalan tersebut tidak diketahui oleh pihak petugas, kalian menemukan, lapor sama petugas, kalian akan diberi kompensasi pengganti. Tidak mungkin kalian cuma diambil begitu saja, tidak mungkin. Nah, kalian bisa lapor. Kalau kalian tidak diberi, kalian bisa lapor pada lebih tinggi. Siapa nama petugas itulah. Ini kita ungkapkan Made ya. Di Made ini banyak sekali peninggalan. Saya merenung bertahun-tahun, kenapa nggak digali? Bertahun-tahun saya lewat duduk di goa ini. Belum ada penggalian. Berapa puluh tahun yang lalu. Setelah sekian tahun kemudian ada penggalian, saya tiap hari nongkrong cuman melihat. Penggalian itu saya lihat kok banyak orang Eropa. Waktu itu belum ada tulisan ya. Saya sudah tahu. Saya tanya pada orang bernama Pak Pri atau siapa ya, penjaga di sini juga ikut gali. Nah, di situ orang tersebut bilang itu orang Itali. Oh, jadi tergali kerjasama itu dinaikkan, ada truk, bukan mobil ya, truk, tanahnya diangkut dalam truk, saya tahu, terus dibawa, nggak tahu dibawa kemana, tapi saya lihat banyak harta, memang banyak harta. Saya tahu di tempat tertentu kalau harta banyak saya tidak ngusik, karena apa, ini warisan budaya, warisan milik negara, milik kerajaan yang diwariskan pada anak cucu, pada negara yang sekarang berdiri, Republik Indonesia. Nah, jadi warisan kerajaan-kerajaan ini untuk dipampang, dinikmati, untuk mengungkapkan gimana kerajaan dulu, kehebatannya, luar biasanya. Mereka bikin topeng emas, arca emas, dan sebagian juga arca yang bukan emas ada di Made ini. Saya enggak tahu ya, enggak tahu bentuknya, tapi saya batin ini mengatakan bahwa di Sendang Made ini penuh sekali harta. Ini masih belum, ini udah besar tapi belum besar, masih banyak harta yang peninggalan Mojopahit, merupakan punya Bangker juga. Ini termasuk Bangker juga Mojopahit ya, tapi ada Bangker yang luar biasa besarnya. Nah, termasuk umpama di Sendang Made. Sendang itu di dalamnya juga menyimpan harta. Jadi berupa sendang yang itu sudah saya tunjukkan di Sendang Made, kita review yang kemarin itu. Nah, itu di dalamnya juga menyimpan harta di dalam sendangnya. Nah, jadi banyak kaum kerajaan dulu menyimpannya itu sangat bagus, disiplin. Tapi saya harap pemirsa
tidak mengusik benda sejarah kita, benda leluhur. Walaupun di Sendang Made itu ada juga harta-harta yang terpendam di dalamnya. Ini tolong diperhatikan ya, harta tersebut besar. Nah, di tempat lain ada juga yang lebih besar. Saya sama sekali, demi Allah, saya tidak akan mengusik tempat-tempat seperti ini. Walaupun mungkin petugas belum mengerti, di tempat lain banyak harta-harta seperti ini. Beratus, seperti ini beratus tempat. Di wilayah Jawa Timur aja, belum yang saya review di Jawa Tengah, beratus juga. Lah, peninggalan karya Mojopahit dan kerajaan-kerajaan Kauripan, kerajaan Singosari di Malang pun punya seperti ini, bangker. Namanya bangker, luar biasa peninggalannya. Ada topeng emas, arca emas, kalak bahu emas, berpuluh-puluh melar hidung emas, bahkan di sini yang dijepit ini besar-besar. Bahkan kuluk kerajaan tersimpan. Lah, yang disimpan di Made ini mungkin sebagian terambil, tapi sebagian belum, masih ada. Nah, itu tolong jangan diusik ya para pemirsa. Saya sangat mengharap jikalau datang uri-uri kagum sama karya leluhur kita, itu jempol, asal tidak memungut apapun. Baik merupakan mungkin ada keramik, nah misalnya ada keramik gini berserakan tadi di Made. Nah itu mohon jangan diambil, biarkan berserakan, menandakan bahwa di sini berdomisili kerajaan-kerajaan masa lalu leluhur kita. Oke para pemirsa, kita kompliti nanti di lain tempat. Ini sudah kelihatan ya pemirsa, batu bata kuno. Dan di dalamnya banyak batu bata kuno. Berserakan di sana juga batu bata kuno. Made sangat luar biasa. Hartanya juga sangat luar biasa. Bukan main-main saya. Saya tidak pernah sekecil apapun sekitar Made ini saya ambil. Walaupun emas. Kenapa? Saya komitmen. Di wilayah ini tempat leluhur saya. Mungkin darah saya juga ada darah Mojopahit. Saya cuwil teman, tidak mau mengambil walaupun kelihatan di mata. Itu disiplin para pemirsa, dan Allah akan mengganti pada tempat lain. Anda dapat emas walaupun cukup untuk makan anak istri dalam sehari 2 hari, itu kalian syukuri. Kalian sudah punya warisan budaya, nantinya dikelola negara atau dipamerkan. Benda-benda yang luar biasa milik bangsa kita dipamerkan sehingga dunia akan mengetahui kebesaran kerajaan kita yang luar biasa. Mojopahit menguasai bukan Nusantara saja, seluruh sebagian besar wilayah di dunia dikuasai Mojopahit. Kenapa kalian ragu untuk berkarya? Berkaryalah untuk bangsa dan negara kita. Indonesia akan maju jika kalian berkarya. Tidak cuman meminta pada pemerintah, minta sama negara. Berkaryalah, walaupun untuk diri sendiri, untuk negara. Di situ kalian sudah menyumbangkan bakti kalian kepada negara dan kepada orang tua kalian. Jangan bikin rusuh negara. Berkaryalah. Kalau kalian tidak mampu berkarya, cukup diam. Tidak mengganggu negara, tidak mengganggu pemerintah. Itu sebagian sudah menyumbang kepada negara. Itulah bentuk kebaktian pada diri sendiri. Itu pahala yang luar biasa. Jikalau kalian mengerti pahala sebenarnya. Apalagi kalian berkarya dan membimbing orang lain sehingga berkelakuan lurus orang tersebut, pahalanya akan lebih luar biasa lagi. Saya memohon dan meminta seperti itu supaya situs kita abadi dan dikenang, sehingga anak cucu kita melihat kebesaran kerajaan-kerajaan kita masa dulu. Singosari di sini, Mojopahit di sini, Kauripan di sini, Jenggolo, Doho di sini, Kalingga pun pernah ke sini. Para penduduknya, disinilah Poros. Namanya Poros itu tempat di tengah-tengah, mau kemanapun harus melewati Made.
Ini luar biasanya Made. Dan Made ini sangat luas. Di Sendang itu sebagian juga tertanam harta. Oke para pemirsa, nanti kita sambung lagi hal yang penuh rahasia yang akan saya ungkapkan pelan-pelan tapi pasti. Karena apa? Kebesaran yang luar biasa pada kerajaan kita. Saya akan buka. Kalian harus tahu dan kalian nanti akan senang dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalian akan bangga. Luar biasa Indonesia. Pasti jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa, kita akhiri sampai di sini telisik sejarah, yaitu sejarah kerajaan-kerajaan besar kita yang mana di wilayah Made, wilayah yang sangat indah, sangat bagus. Ini alamnya di sini sangat bagus. Saya berpesan tadi sekali lagi, jangan mengganggu situs-situs yang bersejarah milik bangsa kita. Malah kita wajib memelihara dan mengamankan wilayah situs yang ada di seluruh Indonesia, yang mana wilayah ini milik kalian juga, milik bangsa kita yang kita cintai ini, bangsa Indonesia. Nanti kita sambung lagi di wilayah Made yang luar biasa ungkapan sejarahnya. Di wilayah ini sangat besar di Made. Kita ungkapkan lagi telisik sejarah bersambung. Oke, terima kasih. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua pemirsa di seluruh Indonesia. Sampai berjumpa lagi pada berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.